Chelsea sempat menolak tawaran barter Jorginho dengan Miralem Pjanic. Sarri lengser dari kursi pelatih Juve setelah Ronaldo dan kawan-kawan disingkirkan Lyon di babak 16 besar Liga Champions sebulan lalu. Sedangkan Pjanic akhirnya bergabung dengan Barca setelah dibarter dengan Arthur Melo. Agen Jorginho, Joe Santos, mengatakan Chelsea ingin mempertahankan kliennya sehingga menolak tawaran dari Juve. Sang gelandang masih terikat kontrak sampai 3 tahun ke depan di Stamford Bridge. Pelatih City, Guardiola, ternyata diam-diam menghubungi Werner lewat telepon untuk meyakinkannya pindah ke Etihad. Sayang, ada laporan yang mengklaim Werner khawatir soal kemungkinan minimnya waktu bermain di City karena harus bersaing dengan Sergio Aguero dan Gabriel Jesus, sehingga ia menolak City dan memantapkan niatnya bergabung dengan The Blues. The Blues masih ragu dengan performa penjaga gawang mereka, Kepa Arrizabalaga. Meski berstatus kiper termahal dunia, ia menjadi salah satu titik lemah Chelsea musim lalu. Romero menjadi salah satu pemain yang akan dilepas MU pada bursa transfer musim panas ini. Apalagi, kontrak kiper asal Argentina itu bakal habis pada Juni 2021. Artinya, Romero masih bisa diuangkan. El menyebut bahwa nyinyiran Alexis itu tidak sepadan dengan permainannya di Manchester United. Alexis mengeluarkan statement kontroversial. Ia mengaku ingin pergi dari MU setelah menyelesaikan sesi latihan perdananya di Setan Merah di tahun 2018. Alexis juga mengeluhkan bahwa MU memiliki situasi internal yang sangat buruk. Melalui akun Instagram, Rafael mengomentari pernyataan Alexis tersebut. Sanchez mungkin melihat hantu dan lalu ia ketakutan. Ini menjelaskan mengapa ia bermain begitu buruk di setiap waktu. Ia kabarnya siap melepas setidaknya 4 pemain. Keempat pemain yang masuk daftar penjualan Zidane adalah Gareth Bale, Sergio Reguilon, Mariano Diaz, dan Borja Mayoral. Dari penjualan 4 pemain ini, Zidane menargetkan dapat mengumpulkan dana hingga 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Sebelumnya, Zidane sudah melepas Brahim Diaz yang dipinjamkan ke Milan. Ada setahun di Leipzig. Leipzig sendiri kabarnya membandrol Olmo dengan harga 40 juta pounds atau setara dengan 779 miliar rupiah. Ia tidak mengikuti timnas Belgia untuk 2 laga di UEFA Nations League. Selama sepekan, Courtois sempat berlatih bersama skuad asuhan Roberto Martinez yang lainnya. Namun saat rombongan timnas Belgia menuju Copenhagen, ex-penggawa Chelsea itu tidak turut serta. Menurut laporan, sudah ada kesepakatan dengan pihak Belgia agar melepas Courtois ke klubnya tersebut. Courtois balik ke Spanyol murni untuk fokus mempersiapkan diri jelang musim 2020-2021. Namun Milan tampaknya masih akan terus berburu pemain dalam bursa transfer musim panas ini. Setelah gagal mendapatkan Patrick Schick yang memutuskan bergabung ke Leverkusen, Milan kini kembali mengalihkan pandangannya kepada striker tak terpakai milik Madrid yakni Luka Jovic. Kedepannya, pemain asal Serbia itu akan diboyong oleh Milan untuk menjadi pelapis yang sepadan bagi Ibra. Terpaksa dipulangkan ke klubnya karena mengalami cedera otot pada sesi latihan Italia menjelang partai menghadapi Bosnia. Cedera itu sepertinya akan membuat Bastoni tidak akan bisa fit hingga saat Italia menghadapi Belanda. Dengan kembali ke klub, maka Bastoni akan bisa langsung diperiksa dan dirawat oleh Inter agar sang pemain bisa segera fit. Ini merupakan periode kedua bagi Perin bergabung dengan klub masa kecilnya. Setelah menghabiskan putaran kedua musim lalu juga sebagai pemain pinjaman. Kiper berusia 27 tahun ini sebenarnya bergabung dengan Juve pada musim panas 2018. Namun kiprahnya di Juve tak berjalan mulus dan masalah cedera kerap menjadi kendalanya untuk bisa bersaing. Dan trofi itu hilang karena tak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaannya. Mantan anggota federasi Magdi Abdel Ghani menjelaskan bahwa piala tersebut hancur dalam kebakaran di markas asosiasi di Kairo pada tahun 2013. Sebelumnya, mantan wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir Ahmed Shobir mengungkap bahwa piala itu ditemukan hilang selama persiapan pembangunan museum penampungan semua perak yang dimenangkan negara Afrika Utara itu. Tim berjuluk Lokomotiva itu mundur karena ada temuan kasus virus menular di skuad mereka. Ceko memulai kiprahnya di UEFA Nations League 2020 dengan kemenangan 3-1 atas Slovakia pada Jumat lalu.
Setelah itu, Ceko dijadwalkan bertemu Skotlandia di Olomouc pada hari ini. Namun, laga dibatalkan karena skuad Ceko memilih mundur dikarenakan mereka hanya menyisakan 13 hingga 15 pemain. 7 pemain Ceko dilaporkan terpapar virus tersebut. Dari hasil UEFA Nation League Liga A Grup 4, tuan rumah Spanyol sukses menghajar Ukraina dengan 4 gol tanpa balas. Keempat gol Spanyol dicetak oleh Sergio Ramos pada menit ketiga dan ke-29, Ansu Fati di menit ke-37, dan Ferran Torres di menit ke-84. Di laga lainnya, Jerman ditahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Pemain muda Barcelona, Ansu Fati sukses mengukir catatan manis bersama timnas Spanyol. 1 golnya ke gawang Ukraina membuat ia dinobatkan sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah timnas Matador. Fati melakukannya di usia 17 tahun 311 hari. Ia mengalahkan rekor Juan Erasquin yang membuat gol ke gawang Swiss pada 1925 saat berusia 18 tahun 344 hari. Ayah Mason Mount angkat bicara soal putranya yang diklaim tak suka dengan kehadiran Kai Havertz di Chelsea. Kedatangan Havertz yang memiliki posisi sama dengan Mount bisa saja mengancam posnya. Bahkan, Mount dikabarkan oleh salah satu jurnalis kenamaan Jerman, Christian Falk, tidak suka dengan kehadiran Havertz. Pernyataan Falk tersebut didasarkan pada Mount yang tidak mengucapkan selamat datang kepada Havertz. Menanggapi anaknya jadi bahan omongan, ayah Mount pun mengatakan di akun Twitter pribadinya, "Omong kosong," tulis ayah Mason Mount. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman tampak ingin kembali menambah aroma Belanda di dalam skuadnya. Dilansir Talksport, ia bertekad merekrut Memphis Depay dan Georginio Wijnaldum di musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, direksi Barcelona telah mengontak agen masing-masing pemain. Blaugrana cuma menyiapkan dana sampai 55 juta euro atau setara dengan 960,6 miliar rupiah untuk mengamankan kedua pemain tersebut. Penyerang Barcelona, Luis Suarez dikabarkan tak akan pergi dari Barcelona dengan cara baik-baik sebelum dia benar-benar pergi. Penyerang asal Uruguay tersebut akan memberi pelajaran kepada manajemen klub. Suarez marah karena didepak oleh pelatih baru Barca, Ronald Koeman. Sebab dia diminta untuk mencari klub baru pada sebuah sambungan telepon dalam waktu singkat. Suarez sendiri dilaporkan menuju ke Juventus. Luis Suarez bakal menjalani ujian bahasa Italia sebagai jalan untuk mendapatkan kewarganegaraan Italia. Prosedur ini harus ditempuh Suarez agar bisa membuatnya pindah ke Juventus. Juve sudah menggunakan kuota membeli 2 pemain non-Uni Eropa yakni Arthur Melo dan pemain timnas AS Weston McKennie. Itu artinya Suarez bisa dibeli jika dia memiliki paspor Uni Eropa. Dilaporkan bahwa Suarez layak dinaturalisasi jadi warga negara Italia karena istrinya berkewarganegaraan Italia. Meskipun demikian, tak diketahui pasti bagaimana proses ini bisa diselesaikan dalam tempo 1 bulan. Kylian Mbappe dilaporkan mengalami cedera lagi setelah mengantarkan Prancis menang 1-0 atas Swedia. Mbappe harus ditarik keluar pada menit ke-77 karena mengalami sakit di pergelangan kakinya setelah dijatuhkan saat menggiring bola. Sebelumnya, pemain 21 tahun itu mengalami cedera yang sama saat PSG menang di final Piala Prancis melawan Saint-Étienne pada 24 Juli. Cedera terbaru ini dilaporkan tidak separah cedera yang pertama. Philippe Coutinho masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman dan tidak bakal dilepas Barcelona pada musim panas ini. Koeman telah menyatakan bakal mempertahankan Coutinho yang selama ini tidak mendapat tempat di tim utama dan beberapa kali coba dijual. Dengan demikian, Barca sudah memastikan mantan pemain Liverpool itu tidak akan pergi dengan status pinjaman. Barcelona dilaporkan tengah menyiapkan tawaran terakhir mereka untuk penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Dikutip Gol, Blaugrana masih berambisi untuk mendapatkan Lautaro, meskipun pihak Inter beberapa kali menolaknya. Barca ingin memboyong Lautaro sebagai pengganti Luis Suarez yang bakal segera hengkang menuju Juventus.
Wolverhampton Wanderers resmi menggait bomber muda dari FC Porto, Fabio Silva. Kendati masih berusia 18 tahun, pemain yang disebut sebagai the next Ronaldo tersebut memecahkan rekor transfer Wolverhampton dengan biaya 35 juta pounds atau setara dengan 687 miliar rupiah. Angka tersebut memecahkan rekor transfer Wolves yang sebelumnya dipegang oleh Raul Jimenez dengan transfer 30 juta pounds atau setara dengan 589 miliar rupiah. Mantan bek Juventus yang kini jadi pelatih Sam Bennett DTC, Paulo Montero yakin Andrea Pirlo bisa sukses di Turin. Hal ini dikatakannya karena Pirlo punya karisma besar seperti Zinedine Zidane. Pirlo menggantikan posisi Maurizio Sarri yang dipecat usai Juve tersingkir di babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Sebagai fans, dipilihnya Pirlo sungguh tak terduga. Pirlo punya karisma seperti Zidane. Keduanya sama-sama tak perlu bicara untuk mengungkapkan ide mereka. Cristiano Ronaldo kena tegur saat asyik menonton timnas Portugal melibas Kroasia. Petugas pertandingan menegur Ronaldo karena mega bintang Juventus tersebut tak memakai masker saat berada di bench. Seperti diketahui, dalam laga yang dimenangkan Portugal dengan skor 4-1 itu, CR7 absen karena alami cedera jari kaki. Saat duduk di bench, Ronaldo dihampiri petugas perempuan yang menyuruhnya untuk memakai masker. Hari ini, tepat 25 tahun silam, kiper asal Kolombia, Rene Higuita membuat sensasi. Penjaga gawang nyentrik ini pernah melakukan aksi tak terduga saat timnya menghadapi Inggris di laga persahabatan tahun 1995. Dia mengeluarkan jurus Scorpion Kick untuk menghalau tendangan lambung Jamie Redknapp dari luar kotak penalti.